personal. Ini hanya istilah saja, yang penting kalian paham maksudnya ya. Artinya ketika saya naudzubillah misalnya saya korupsi, yes, kalau pakai teori subjektivisme ya itu muncul ya karena saya memang sudah yang memang ingin nilai, ingin memperkaya diri, gitu ya. Nah, tapi ada lagi madhab satunya objektivisme. Gimana maksudnya? Saya korupsi ya karena struktur sosial yang membuat saya ini korupsi. Karena saya hidup, saya ada di lingkungan di mana saya ini kemudian mau tidak mau akhirnya terseret juga ikut untuk melakukan korupsi. Apalagi sampai ada istilah korupsi berjamaah bareng-bareng misalnya. Nah, itu sebuah contoh sederhana. Artinya bagaimana tindakan yang muncul, ini kajian sosiologi nih ya. Nah, ini menarik sebenarnya kajian seperti ini. Artinya apa yang muncul, sesuatu yang muncul itu, nah ini bukan kalau menurut yang tadi ya, objektivisme bukan karena individu, bukan karena personal, tapi karena struktur. Yakin yang ada di pondok, ngurusi anak yang nakal, misalnya ya, contoh. Nah, itu berarti kan tindakan sosial. Itu analisisnya tinggal dilihat nanti. Kalau ikut madhab subjektivisme, berarti kamu menilai, kok bisa nakal itu gimana? Misalnya ditanya oleh kiai, misalnya, ya memang sudah anaknya sudah kiai, misalnya itu memang sudah dari personalnya, memang anaknya ya memang sudah beling, memang sudah dablek kayak gitu, memang nggak bisa diatur. Nah, tapi ada madhab satunya yang mengatakan bahwa oh belum Lingkungan. tentu. Kenapa? Karena dia nakal itu, ini kalau pakai objektivisme, itu perlu kita lihat struktur sosial. Dia nakal jangan-jangan karena temennya ini sama anak-anak yang nakal. Lingkungan Dia ya, nakal karena lingkungan. mungkin di rumahnya dia biasa bergaul dengan anak yang nakal dan sebagainya. Nah, sehingga akhirnya ada saling tarik ulur antara satu madhab dengan madhab yang lain. Nah, menurut madhab satunya mengatakan oh bahwa ini individu tindakan sosial itu dipengaruhi oleh faktor individu atau personal tadi. Satunya yang itu yang sangat berpengaruh ada yang di level yang paling atas. Tapi ada yang mengatakan oh enggak, tapi sosial itu yang akhirnya turut apa namanya yang membuat seseorang itu melakukan tindakan. Nah, kemudian menurut Bourdieu, nah ini dia memunculkan teori yang untuk menengahi antara pertentangan, persinggungan agen dan struktur tadi itu atau personal dan masyarakat tadi itu. Nah, sehingga akhirnya dia menciptakan atau membuat konsep teori yang disebut dengan teori habitus gitu ya. Nah, Hmm, habitus itu dari kata habit. Habit itu apa sih artinya? Kebiasaan. Habit. Ya, habit itu kebiasaan. Nah, maksudnya gimana? Nah, di pengertiannya itu, ini mungkin kalian kalau baca buku belum tentu kemudian bisa menangkap ya, karena bahasanya muter-muter misalnya. Maklum lah bahasa sosiologi, apalagi ini juga kaitannya erat juga dengan filsafat misalnya ya. Nah, coba habit itu diartikan sebagai sebuah konsepsi ya. Jadi sebagai suatu konsepsi yang ada di dalam diri individu ya, yang akhirnya kemudian habitus itu terbentuk ya, habit itu terbentuk karena latar belakang, karena lingkungan, nah, karena kondisi sosial yang akhirnya kemudian diinternalisasi oleh individu tadi dan menjadi bagian dari konsepsi itu. Nah, jadi gampangnya lah, habitus itu konsepsi mental yang ada dalam diri individu. Itu namanya kebiasaan. Nah, akhirnya kemudian habitus itu kemudian yang menjadi apa namanya bagian ketika kita interaksi dengan dunia luar, gitu ya. Nah, itu dan habitus itu dipengaruhi oleh sejarah, lingkungan sosial dan sebagainya. Contohnya misalnya, saya punya tetangga, katakanlah ya, saya punya tetangga yang ketika dia ya namanya tetangga berarti ini hubungannya dengan masyarakat gitu ya. Dalam urusan rapat misalnya ya, dalam urusan eh, ronda piket, dia sangat tertib sekali, sangat aktif sekali, sangat apa istilahnya, disiplin sekali. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Oh, ternyata setelah dilihat dia adalah TNI, dia tentara. Nah, saya punya tetangga tentara. Nah, maka berarti kebiasaan dia misalnya ya, kebiasaan dia yang disiplin, yang tepat waktu, yang on time, yang semuanya yang dilakukan itu harus terukur, ada target, ada planning, ada target. Nah, itu kan memang sudah menjadi bagian keseharian yang ada di lingkungan tempat dia ngantor, yaitu ada di Brigif, yaitu ada di Kostrad misalnya. Nah, sehingga apa namanya? Dia memiliki habitus, memiliki mental itu ya, memiliki konsepsi mental yang ada di dalam dirinya, individunya, di mana mental itu terbentuk karena latar belakangnya, kondisi sosialnya, kawan-kawannya, yang kemudian akhirnya diinternalisasi oleh dia dalam kehidupan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan itu. Nah, karena kita misalnya saya biasa pakai sarung misalnya ya, lebih senang pakai sarung dan sebagainya, ya.
Lah ini kan tidak muncul begitu saja. Nah, kenapa? Karena ini pasti dipengaruhi oleh latar belakang saya. Saya santri, dan sejak kecil saya ada di pondok, namanya di pondok itu bias kebiasaannya yang dipakai itu ya pasti sarungan, sehingga kalaupun ketika kuliah seandainya disuruh milih sarungan, saya lebih senang pakai sarung misalnya ya. Keluarga saya juga mayoritas santri, pesantren semua misalnya, apa artinya mondok semua ya, pernah mondok semua, sehingga ketika ada acara nikahan ini ya kemana-mana ya pasti pakai sarung, bahkan kalaupun ke Roxy, kalaupun ke GM, Golden Market ya pakai sarung misalnya ya, ke pantai misalnya ya pakai sarung, kalaupun mau mandi tinggal pakai celana di dalam, tinggal buka sarungnya lalu nyebur ke laut misalnya, tapi memang sudah biasa pakai sarung. Nah, kebiasaan ini muncul kan tidak muncul begitu saja, tapi karena pengaruh lingkungan juga, karena pengaruh sejarah, latar belakang sejarah tadi, lingkungan sosial ya. Artinya apa? Berarti dia memang sudah punya kebiasaan seperti itu. Nah, itu artinya apa menurut menurut Borjo tadi? Nah, eh, kalau yang tadi misalnya ya madhab yang objektif itu apa madhab yang subjektif itu mengatakan bahwa tindakan sosial itu dipengaruhi oleh agen, oleh personal. Nah, sementara yang satunya yang objektif itu tindakan sosial dipengaruhi oleh struktur sosial, artinya ada di luar seseorang. Saya pakai sarung ya bukan karena saya, tapi karena orang lain, karena struktur sosial. Maka menurut Borjo itu dia ingin menengahi. Ini sebenarnya tidak perlu dipertentangkan. Nah, jadi artinya apa? Jadi kebiasaan saya yang pakai sarung, nah ini kemudian ditentukan oleh latar belakang, oleh lingkungan sosial yang ada. Nah, begitu pula akhirnya kemudian kebiasaan saya yang pakai sarung ketika berinteraksi, ini akhirnya kemudian membentuk sebuah kebiasaan atau membentuk sebuah mental atau membentuk sebuah tindakan sosial, yaitu kemana-mana saya pakai sarung dan seterusnya. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi apa istilahnya ya, kalau bahasa biologi itu simbiosis gitu ya, saling berkaitan, sehingga tidak perlu dicari misalnya diperdebatkan tindakan sosial itu muncul karena individu atau karena struktur struktur sosial. Nah, kalau menurut satu satu si A mengatakan oh enggak ini menurut ini tindakan sosial muncul karena individu. Menurut si B tindakan sosial ini muncul karena struktur masyarakat sosial karena kita dipengaruhi oleh kondisi sosial kita. Nah, tapi menurut Borcu, nah itu tidak seperti itu. Nah, jadi gimana? Jadi apa yang dilakukan itu memang kita dipengaruhi oleh kondisi sosial. Nah, akan tetapi itu nanti kita itu bisa membentuk atau kita bisa bisa apa istilahnya ya, bisa membentuk habitus ya. Karena kondisi sosial itu akhirnya kita bisa membentuk habitus. Habitus itu dibentuk oleh kondisi sosial. Akhirnya apa? Saling ini apa istilahnya ya? Simbiosis. Saling berkaitan, simbiosis. Nah, kalau bahasa biologi itu simbiosis gitu ya. Jadi bahasa ininya kalau mau dibahasakan individu, personal atau agen, agen itu maksudnya ini istilah yang dipakai ya, individu atau personal atau agen itu dipengaruhi oleh habitus. Habitus itu berarti kondisi sosial, latar belakang dan sebagainya. Nah, tapi di sisi lain ya, individu nah itu juga turut aktif untuk membentuk habitus itu. Ya, saya tadi ya dipengaruhi oleh lingkungan kondisi sosial dalam melakukan tindakan sosial. Nah, akan tetapi di satu sisi ya seperti tadi saya dipengaruhi oleh kondisi sosial, akan tetapi saya juga punya peluang juga atau punya apa istilahnya ya, bukan peluang, punya peran juga ya di dalam membentuk habitus itu. Saya juga punya peran, saya juga punya kuasa di dalam membentuk itu. Akhirnya kemudian tidak perlu diperdebatkan mana yang berpengaruh, apakah mana yang mendorong, gitu ya. Apakah itu personal, apakah itu masyarakat tidak. Artinya saling berhubungan. Karena habitus itu akhirnya kemudian bisa bisa membentuk mental kebiasaan. Nah, makanya ada ungkapan kalau kalian ingin menjadi orang baik, ya maka biasakanlah atau Baik. sering-seringlah kalian ya ada di lingkungan yang baik. Jadi kalau ingin menjadi pribadi yang baik, ya maka kalian harus membiasakan diri untuk ada di dalam lingkungan yang baik. Kalau di bahasa agama itu kita kadang sering mendengar istilah kalau ingin harum ya kalau kita bertetangga dengan orang penjual minyak ya maka pasti kita kesehariannya akan harum kan Harum. gitu. Wong tetangganya itu jualan minyak harum-harum wanginya lewat wangi. Tapi kalau kita bertetangga dengan orang yang jualan pupuk misalnya ya maka pasti bau tak sedap yang kita dengar misalnya. Sehingga wajar ketika ada ungkapan kalau dalam psikologi ini ya
Kalau kita ingin menjadi orang yang baik, maka ya kita harus membiasakan diri kita ada di dalam kumpulan orang-orang yang baik itu tadi ya. Oke. Apa ini yang tadi ada komen tadi? Dalam riset psikologi habis itu akan terus kontinu ya bisa artinya apa itu sudah terus menerus berarti itu ya artinya dia sudah memang dilakukan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah jadi sederhananya seperti itu. Nah ini nanti ini ya bau apa paling tidak kita sudah bisa mencium baunya ini ketika dikaitkan dengan tafsir lisan. Artinya bagaimana produk penafsiran seseorang, kenapa kok dia menafsirkan seperti ini, itu kan pasti nggak mungkin dilepaskan dari pengaruh lingkungan. Habitusnya nanti itu kan pasti ada. Tinggal kita menjelaskan nanti teorinya secara lebih detail atau bacalah di makalah tadi itu mungkin sudah disusun dengan baik. Nah, sederhananya seperti itu. Nah, jadi intinya berarti teori habitus itu teori yang diusung oleh Pierre Bourdieu ini untuk menengahi dikotomi antara agen dan struktur itu atau dia untuk menengahi pembedaan dikotomi ini pemisahan antara agen dan struktur sehingga menurut Bourdieu ini tidak perlu dipisah, keduanya ini saling berhubungan ya. Jadi subjek atau agen atau personal tadi dia bertindak di dalam kehidupan sehari-hari itu dipengaruhi oleh struktur atau aturan, gampangnya lah. Struktur maksudnya ada aturan yang ada di dalam masyarakat ya. Nah tapi agen tadi itu dia bukan berarti kemudian bergerak sesuai dengan aturan yang tadi dengan seakan-akan seperti boneka yang penting dia ikut, tidak. Nah kenapa? Nah karena dia juga punya potensi untuk ini membuat aturan-aturan itu dari kebiasaan-kebiasaan kemudian yang sudah dia tetapkan. Atau misalnya saya terpengaruh oleh kebiasaan di keluarga pakai sarung. Nah, karena kebiasaan keluarga pakai sarung ini kemudian bahasa kerennya ini diinternalisasi misalnya ya di dalam mental saya bahwa saya itu kemana-mana harus pakai sarung misalnya. Akhirnya saya kemudian menciptakan habit, menciptakan kebiasaan saya ngajar pakai sarung, saya ke pasar pakai sarung, saya ke ini pakai sarung dan seterusnya. Nah ini akhirnya akan dipengaruhi oleh tadi kebiasaan saya pakai sarung, dipengaruhi oleh sosial. Nah, tapi saya juga punya peran untuk membentuk habit tadi itu ya. Kita menjadi agen lah, bahasanya kita juga untuk menjadi agen sehingga kita bisa membentuk kebiasaan-kebiasaan baru, memproduksi kebiasaan-kebiasaan. Akhirnya kemudian lekat bahwa ketika ketemu dengan Pak Ustadz Dardum, ini sudah pasti sarungan misalnya, ini contoh aja ya. Ini akhirnya kemudian kebiasaan itu berpengaruh kepada tindakan saya yang kepol pakai sarung ini contoh aja misalnya. Oke, gampangnya itu begini. Kalau mau dibaca lengkap banyak dan penerapannya di berbagai bidang, linguistik, sastra dan politik dan sebagainya, mungkin agak rumit nih jadinya. Tapi menurut saya kan kita tidak dalam rangka untuk menempuh mata kuliah dan menguasai teori mata kuliah analisis wacana. Tapi kepentingan kita adalah hanya untuk mencari pisau, mencari alat yang sekiranya bisa digunakan untuk mengkaji tafsir lisan itu. Yang tafsir lisan itu ya bagian dari wacana lisan tadi ya. Nah, makanya akhirnya kemudian teori tokoh ini kita bahas satu pertemuan saja. Ya kalau di kelas sosiologi jurusan sosial punya teman jurusan kuliah fisip, kalian tanya teori-teori tentang ini pasti mereka nggak asing. Teorinya Pierre Bourdieu, Norman Fairclough, nanti ada Michael Foucault itu ya. Pucaul tulisannya bacanya pukul. Nah itu pasti nggak asing dan itu dibahas satu semester. Teorinya Bourdieu ini satu semester nih kita bahas mestinya idealnya. Tapi kita kan bukan mau kuliah sosiologi, maksudnya ya. Nah, dan kita dan tidak semua dari kalian nanti pisau yang kalian pakai untuk tugas skripsi, untuk penelitian sebagainya pakai sosial, nggak semuanya. Nah, akhirnya kita kenalkan semuanya, semiotik, linguistik, hermeneutik dan sebagainya, kajian tokoh, maudhu'i, tematik ya bisa saja. Saya nggak mau ruwet-ruwet, saya mau mengkaji maudhu'i saja, tematik, sabar dalam Al-Quran. Gimana kita sekarang 2 tahun suruh bersabar ngadepi COVID, gimana sih sabar itu? Sudah teliti itu aja sudah. Misalnya contoh misalnya yang sederhana, saya tak kaji maudhu'i aja biar nggak buat misalnya. Tapi kalau yang senang agak ruwet-ruwet misalnya ya pakai dari tentang tokoh, misalnya pemikiran tokoh siapa ya sudah ya. Kalau yang dibahas itu ayat-ayat dimensinya sosial ya berarti pakai tokoh-tokoh atau teori-teori sosiologi. Kalau yang dibahas misalnya kajiannya adalah tentang tafsir linguistik, tafsir bahasa, ya pasti yang dibahas adalah tafsir-tafsir yang coraknya itu linguistik. Ya kan nggak semuanya akan kepake. Tapi sebagai sebuah wawasan
kalian harus tahu lah dasar-dasarnya. Ketika ada orang bicara tentang ini kita kenal, ada orang bicara tentang linguistik Quran kita paham, orang bicara tentang semiotik kita paham sedikit, ada orang bicara tentang hermeneutik kita paham, kita ngerti. Oke, itu ya gambaran tambahan dari saya. Waktunya sudah kelewat banyak. Saya nggak tahu kalian ada kuliah apa enggak ini? Ada Ustaz. Ada Ustaz. Oh, hilang dari tadi. Nanti Ustaz. Oh, masih nanti, tak kira sekarang. Oke, saya kira ini untuk pengetahuan dari saya. Nanti kalau ada pertanyaan di skip minggu depan aja ya, karena kebetulan saya juga ada acara ini mau ke kantor. Nah, semoga bisa dipahami. Nanti silakan tugasnya dikumpulkan dan jadi satu biar semuanya bisa saling baca. Ya. Kalau di PPT ini kan buat pengantar saja, maksudnya ya poin-poinnya saja. Jadi untuk makalahnya, ya siapa tahu nanti karena yang bahas Borju misalnya Pak Jus dan kawan-kawan, pasti otomatis dia sudah mencari artikel jurnal tentang Borju, sehingga yang ditulis di makalahnya itu apa yang memang sudah dia pahami dari teori-teori, dari bahasa-bahasa yang mudah. Kita akan pilih-pilih lah, ya meskipun ya bahasanya ya bukan copy paste. Meskipun ya saya ini kan cuma makalah, sehingga saya nggak cek turnitin lah, nggak perlu dicek turnitin. Yang penting lah paling nggak makalahnya sudah tepat, sudah sesuai dengan template, dan itu sudah bisa dipahami, ya sudahlah cukup. Artinya nggak kalian hanya ambil satu makalah lalu dibuat diganti judulnya, dikasih nama kelompok misalnya, ya tidak seperti itu, tapi baca dari mungkin ada satu artikel kita ambil berapa paragraf, ya sekiranya disusun. Oh ini bahas profilnya dari sini, ini bahasnya dari sini, sehingga akhirnya karena kelompok satu ini yang fokus dari kemarin persiapkan tentang Borju, sehingga yang lain nanti tinggal nikmati hasilnya. Begitu pula dengan kelompok dua, nanti bisa ngambil dari kelompok. Artinya saling ketika tukar-menukar kan ini. Sehingga nggak perlu capek-capek kalian browsing 12 tokoh itu. Makanya akhirnya dibagi. Paham ya maksudnya? Paham. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dipahami dan juga bermanfaat. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.